Selamat pagi. Nah, Jess, ini ada komen yang perlu saya reply, Jess. Ini penting banget ini ya. Pertanyaannya bagus banget ini dari Pak Ahmad. Dari Pak Ahmad ini. Ini kalau kalau kamu biasa menjalani kehidupan, pasti jarang banget mendengar kalimat ini ya, mendengar pertanyaan ini. Apa yang disebut sebagai penyakit. Kalau yang sering kali kamu dengar kan anemia. Anemia itu adalah penyakit apa? Kekurangan darah ya. Ya kan, kekurangan darah. Maka disebut anemia. Oh, maka maaf, kamu disarankan minum hemaviton, minum apa begitu kan? Vitamin suplemen penambah darah gitu. Nah, ini anemia yang khusus ini. Ya, anemia aplastik pada anak pula itu disebutnya ya. Ini penyakit yang khusus, bukan hanya sekedar kekurangan darah. Karena kalau kita bicara masalah darah itu kan ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada sel darah atau yang disebut sebagai trombosit. Ya, sel darah merah itu disebut sebagai eritrosit, kemudian sel darah putih itu disebut sebagai leukosit, itu tentara nasional dalam tubuh kita, yaitu leukosit, dan kemudian ada trombosit. Trombosit itu yang punya pekerjaan untuk membekukan darah. Itu trombosit. Nah, yang bermasalah untuk anak-anak yang kena masalah anemia aplastik itu adalah punya masalah di tulang belakang, ya. Sumsum tulang belakang tempatnya. Sumsum tulang gagal memproduksi cukup sel darah. Itu yang terjadi dengan anak-anak yang bermasalah dengan anemia aplastik. Jadi sumsum tulang yang gagal memproduksi cukup sel darah merah, sumsum tulang yang gagal memproduksi cukup kebutuhan sel darah putih, dan sumsum tulang yang gagal cukup memproduksi trombosit. Nah, itu terjadinya disebut sebagai anemia aplastik. Nah, kalau berhubungan dengan cara saya mengobati, kamu harus tahu dulu itu penyebabnya apa. Kalau itu terjadi karena permasalahannya adalah autoimun, ya mau tidak mau, kamu mulai langsung memberhentikan yang namanya asupan yang berhubungan dengan karbo, yaitu asupan yang berhubungan dengan tepung, asupan yang berhubungan dengan, kan itu bisa terjadi karena autoimun. Autoimun itu dimulai dari leaky gut. Jadi proteinnya tidak terserap baik dengan tubuh karena gutnya bocor, sehingga menggerakkan sistem imun dalam tubuh yang mendeteksi adanya elemen-elemen yang tidak terdeteksi sebagai nutrisi tubuh karena bocor tadi. Makanya terjadilah autoimun. Nah, paling utama penyebab autoimun adalah leaky gut. Leaky gut itu membutuhkan perbaikan untuk gutnya supaya tidak bocor ya dengan supplementation. Ya, kalau kamu kan ada dua pengobatan, kan saya sudah bilang ya. Kamu obati dengan obat atau kamu obati dengan makanan. Nah, semuanya pilihannya ada di kamu. Obat itu sementara. Kalau kamu menggunakan obat untuk pertolongan pertama, tidak masalah. Tapi kalau kamu menggunakan obat untuk kesembuhan, tidak bakal sembuh. Ya, tidak bakal sembuh. Kamu harus merubah pola makannya sehingga kamu membantu gutmu tidak bocor. Ya, leaky-nya tidak bocor, leaky gut tidak bocor gutnya. Gutnya tidak leaky ya, atau leaky tidak gut. Ya, supaya nutrisinya benar-benar keserap sama tubuh. Itu yang harus dikerjakan. Nah, saya pernah ketemu dengan temannya, penyakit autoimun itu kayak siapa? Kayak Pak Jokowi itu. Itu penyakit autoimun, ya, biasanya menyerang kepada, ya, karena berhubungan dengan darah, berhubungan dengan metabolik, jadi kayak begitu. Jadi yang harus dihindari adalah semua yang berhubungan dengan tepung, berhubungan dengan gula, berhubungan dengan jajanan, kue, nasi, itu semuanya harus dihindari semua kalau berhubungan dengan autoimun ya. Itu kalau menjadi masalahnya di anemia plastik itu. Tapi kalau itu paparannya karena terjadi virus, terjadi karena bakteri, terjadi karena zat-zat beracun, ya mau tidak mau kamu harus menyelesaikannya di rumah sakit, ketemu ranjang termahal itu. Karena apa? Karena virusnya harus disingkirkan dari dalam tubuhmu. Tapi kalau terjadinya anemia aplastik itu terjadinya karena obat-obat tertentu, ya, terjadinya karena keracunan obat,
terjadinya karena masalah-masalah metabolik, terjadinya karena masalah-masalah apa penyakit-penyakit yang sebelumnya kamu obat-obati itu, ya mau tidak mau kamu harus memperbaiki sistem metaboliknya. Nah, paling gampang memperbaiki sistem metabolik selain kamu memberhentikan makanan yang berhubungan dengan gula, yang paling gampang adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Dan latih untuk bergerak. Karena dengan bergerak itu ototmu bertumbuh. Kalau otot bertumbuh, maka dia memakan semua masalah-masalah yang ada di dalam tubuhmu. Di samping itu, kalau kamu menjadikan tubuhmu tidak makan, maka terjadi autophagy, sel makan sel. Nah, itu cara-cara pengobatan yang alami ya seperti itu gitu. Nah, semuanya kan kembali ke kamu, yang tahu kamu. Saya menjadi orang yang bisa mendiagnosa dari jarak jauh yang tidak pernah tahu seperti apa yang terjadi dalam diri anakmu, kenapa membentuk anemia aplastik itu. Seperti apa kejadiannya, itu semuanya tergantung dari latar belakangnya sebelumnya. 3 bulan sebelum hari ini, itu anakmu makan apa? 3 bulan sebelum hari ini, anakmu mengalami apa? Karena ini kan kalau anemia aplastik ini berhubungan dengan sel darah, ya, baik itu darah merah, darah putih, atau trombositnya, yang mereka kekurangan, atau mereka produksinya tidak penuh gitu. Sama seperti orang kenapa bermasalah dengan lambung, karena memaksa lambung bergerak. Ya, lambung pagi itu minus, tapi kamu paksa dirimu makan. Nah, akhirnya kamu akan membuat lambungnya terresisten. Asam lambungnya bermasalah dengan resistensi, sehingga lambungnya bisa berlebih, lambungnya bisa justru malah menjadi minus asam lambungnya. Nah, itu yang membuat kamu ujung-ujungnya pasti di endoskopi kah, diapakan kah gitu. Tapi kalau kamu bersahabat dengan lambungmu dengan tidak makan pagi, makanlah di jam 11, mulai makan jam 11, itu pun saya sarankan telur, maka kamu sedang memelihara asam lambungmu sehat, sehingga asam lambungmu akan mencerna dengan baik, menghancurkan makanan dengan baik. Paling gampang kamu mendeteksi lambungmu bagus apa tidak. Kamu makan kangkung keluar kangkung enggak? Kamu makan bayam keluar bayam enggak? Kalau kamu makan kangkung keluar kangkung, berarti asam lambungmu udah terganggu itu. Pencernaanmu mesti lebih parah. Karena dari asam lambung bisa lolos ke usus halus dan lolos ke usus besar, berarti pencernaanmu bermasalah. Asam lambungmu bermasalah. Karena tugasnya asam lambung kan menghancurkan semua makanan yang kamu makan. Ya, tulang aja dihancurkan kok di dalam lambungmu itu. Nah, apalagi masalah kangkung, karena usus besar kita kan pendek. Ya, sehingga ampasnya itu ya keluarnya masih kangkung juga. Nah, itu berarti bermasalah itu asam lambungmu itu. Makanya kenapa saya sarankan ada probiotik untuk anak-anak dan orang dewasa, MCT untuk anak-anak dan orang dewasa. Kalau liposomal glutathione ya harus umur 25 tahun ke atas yang mengkonsumsi liposomal glutathione. Kok gitu kenapa Pak? Ya karena di bawah umur 25 livermu masih memproduksi liposomal glutathione. Makanya kamu tidak perlu mengkonsumsi liposomal glutathione. Tapi kalau MCT probiotik D3K2 itu wajib itu. Itu wajib itu. Selain kamu minum suplemen yang lain, vitamin yang lain. Tapi kalau kamu minum racikan macin kan itu suplemennya udah cukup. Udah lengkap itu. Mineral sama vitamin yang dibutuhkan tubuh udah cukup. Makanya pagi bangun tidur minum segelas, 2 gelas, 3 gelas racikan macin itu sangat bagus sekali. Ya siang harinya mah kamu mau minum mau enggak kan itu tergantung kamu. Gitu. Tapi kalau saya ya karena memang saya butuh itu ya saya minum. Kalau saya ya. Sehingga saya satu harian itu bisa minum beberapa kali untuk itu. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan di situ, Pak. Jadi bisa menolong apa tidak cara yang saya sampaikan dengan kasus yang terjadi dengan anemia aplastik itu ya tergantung terjadinya. Karena virus atau karena bakteri ya harus ke dokter, mau tidak mau seperti itu, karena virusnya harus dikeluarkan, virusnya harus dimatikan. Tapi kalau itu terjadi karena metabolik, yaitu salah obat, kebanyakan obat, nah mau tidak mau kamu harus memperbaiki metabolisnya, sehingga kamu bisa membersihkan itu dari tubuh anak kita yang bermasalah itu. Nah itu caranya seperti itu. Nah induk dari semua pengobatan yang paling bagus adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore, makanlah yang bernutrisi tinggi, telur, ikan, daging, dan seafood. Itu saran saya.
Ya, monggo dipraktekkan, kalau memang itu bisa membantu ya lebih bagus, kalau enggak ya silakan.